Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam keadaan semangat. Bertemu lagi dengan Bu Ismi melalui video pembelajaran di mata pelajaran komunikasi bisnis. Dan kali ini kita akan mempelajari materi baru, yaitu mengenai produk dan pelayanan. Apa saja sih materinya? Yuk simak videonya. Materi yang pertama dalam KD ini adalah produk. Ingat nggak, kalian sudah belajar tentang produk loh, apa itu produk, apa itu jenis produk, dan lain-lainnya. Namun, itu kalian pelajari melalui mata pelajaran marketing, yaitu pada KD bauran pemasaran. Di situ ada salah satu elemen dari bauran pemasaran, yaitu produk. Nah, dalam mata pelajaran komunikasi bisnis ini, kita juga akan membahas mengenai produk dan pelayanan. Lalu, apa itu produk? Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk memuaskan suatu kebutuhan atau keinginan. Dalam pengertian lain, produk mencakup lebih dari sekedar barang berwujud, tetapi juga pelayanan, orang, tempat, organisasi, gagasan, dan lain sebagainya. Pada materi bauran pemasaran, kalian juga sudah mempelajari bahwa produk itu terdapat klasifikasinya ya. Nah, klasifikasi produk ini terbagi menjadi dua, yaitu barang dan jasa. Jadi ada bedanya ya antara barang dan jasa. Lalu, apa itu barang? Barang merupakan produk berwujud fisik sehingga bisa dilihat, diraba, disentuh, dirasa, dipegang, disimpan, dipindahkan, dan beragam perlakuan fisik lainnya. Nah, klasifikasi barang itu juga dibagi menjadi 4. Yang pertama ada barang konsumsi, yaitu barang untuk dikonsumsi sendiri. Lalu ada barang industri, yaitu untuk kegiatan operasional usaha. Lalu ada barang komplementer, yaitu barang yang melengkapi barang lain. Dan ada barang substitusi, yaitu barang yang menggantikan barang lain. Lalu, apa itu jasa? Jasa merupakan setiap tindakan atau perbuatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya bersifat intangible atau tidak berwujud dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu. Kenapa jasa tidak menghasilkan kepemilikan? Karena jasa dirasakan langsung pada saat jasa itu dihasilkan. Jadi tidak ada tuh yang namanya jasa disimpan, jasa dimiliki gitu ya, karena seorang yang menggunakan jasa dari suatu organisasi atau suatu perusahaan itu langsung merasakan jasanya pada saat itu juga gitu. Jadi manfaatnya langsung dirasakan dan tidak bisa disimpan. Oke, salah satu klasifikasi barang adalah barang konsumen. Jadi apa itu barang konsumen? Tadi Ibu sudah jelaskan ya bahwa barang konsumen adalah barang yang dikonsumsi untuk kepentingan konsumen akhir sendiri, bisa berupa individu ataupun rumah tangga, dan bukan untuk tujuan bisnis. Jadi ini dikonsumsi untuk diri sendiri nih, jadi tidak digunakan untuk meraih keuntungan atau mendapatkan uang gitu ya. Nah, anak-anak, barang konsumen ini juga ada klasifikasinya loh. Berikut adalah klasifikasi barang konsumen. Yang pertama adalah convenience goods. Convenience goods merupakan barang yang pada umumnya memiliki frekuensi pembelian tinggi atau sering dibeli, dibutuhkan dalam waktu segera, dan hanya memerlukan usaha yang minimum atau sangat kecil dalam pembandingan dan pembeliannya. Contohnya adalah sabun, pasta gigi, baterai, permen, dan surat kabar lain-lain. Jadi convenience goods itu seperti barang sehari-hari yang kita tidak perlu effort yang banyak gitu untuk memperoleh barang, karena banyak yang menjual barang tersebut gitu. Yang kedua ada shopping goods. Shopping goods adalah barang-barang yang dalam proses pemilihan dan pembeliannya dibandingkan oleh konsumen di antara berbagai alternatif yang tersedia. Kriteria perbandingan tersebut meliputi harga, kualitas, dan model masing-masing barang. Contoh dari shopping goods ini adalah alat rumah tangga, pakaian, dan furniture. Nah, ketika misalnya seseorang ingin beli alat rumah tangga nih gitu ya, konsumen mau beli alat rumah tangga. Lalu modelnya ada yang berbeda nih, tapi harganya juga berbeda kan. Nah, di situ si konsumen akan membandingkan kira-kira model yang seperti apa yang lebih bisa sesuai dengan budget yang ia miliki, namun tetap bisa membeli barang yang berkualitas. Yang ketiga ada specialty goods, merupakan barang-barang yang memiliki karakteristik dan atau identifikasi merek yang unik di mana sekelompok konsumen bersedia melakukan usaha khusus untuk membelinya. Umumnya jenis barang specialty ini terdiri atas barang-barang mewah dengan merek dan model spesifik seperti
produk McD yang pada saat itu bekerja sama dengan BTS ya, kalian rela mengantri atau bahkan rela mengeluarkan harga yang lebih mahal dibandingkan beli produk McD biasanya hanya untuk mendapatkan produk atau merchandise dari BTS tersebut. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari specialty goods. Yang keempat adalah unsolved goods, merupakan barang-barang yang tidak diketahui konsumen atau kalaupun sudah diketahui, tetapi pada umumnya belum terpikirkan untuk membelinya. Misalnya nih alat pemijat wajah gitu ya, jadi ada satu merek elektronik tertentu yang mengeluarkan jenis barang untuk memijat wajah misalkan. Kalian tahu nih ada barang itu atau bahkan kalian sebenarnya nggak tahu ada barang itu dan kalian tidak pernah terfikirkan untuk membeli alat pemijat wajah. Nah, ini contoh dari unsolved goods. Berikut adalah klasifikasi dari convenience goods. Jadi convenience goods itu ada klasifikasinya lagi nih, dibagi lagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada staples. Staples adalah barang yang dibeli konsumen secara reguler atau rutin, misalnya sabun mandi dan pasta gigi. Yang kedua ada impulse goods, merupakan barang yang dibeli tanpa perencanaan terlebih dahulu ataupun usaha untuk mencarinya. Biasanya impulse goods ini tersedia dan dipajang di banyak tempat yang tersebar, sehingga konsumen tidak perlu repot-repot mencarinya. Contoh, permen, coklat, majalah, dan biasanya impulse goods ini dipajang di dekat kasir atau tempat strategis di supermarket. Yang ketiga ada emergency goods, merupakan barang yang dibeli bila suatu kebutuhan dirasa konsumen sangat mendesak, misalnya payung dan jas hujan ketika musim hujan. Setelah kita membahas tentang barang konsumen, sekarang kita akan bahas tentang barang industri. Barang industri adalah barang-barang yang dikonsumsi oleh industriawan untuk keperluan selain dikonsumsi langsung, yaitu untuk diubah dan untuk dijual kembali. Ketika barang di sini digunakan untuk diubah, berarti barangnya diproduksi menjadi barang lain kemudian dijual kembali oleh produsen. Lalu, kalau misalkan barang industrinya itu untuk dijual kembali, maka barang tersebut dijual tanpa dilakukan transformasi fisik oleh pedagang. Selanjutnya adalah klasifikasi barang industri, dibagi menjadi 3. Yang pertama ada bahan baku dan suku cadang atau materials and parts. Nah, yang tergolong dalam bahan baku dan suku cadang adalah barang-barang yang seluruhnya atau sepenuhnya masuk ke dalam produk jadi. Nah, bahan baku ini adalah bahan mentah yang digunakan untuk memproduksi atau menghasilkan suatu barang jadi gitu ya. Lalu, kalau suku cadang ini adalah bagian atau material yang terdapat dalam suatu produk atau suatu barang. Jadi sebenarnya antara bahan baku dan suku cadang ini sebenarnya sama sifatnya ya. Jadi sama-sama merupakan bagian dari suatu produk jadi gitu. Namun bedanya bahan baku itu sudah pasti diolah atau dirubah menjadi barang jadi, sedangkan suku cadang itu belum tentu dirubah bentuknya menjadi barang jadi, bisa jadi hanya sebagai pelengkap dari suatu produk. Yang kedua ada barang modal atau capital items, merupakan barang-barang tahan lama atau long lasting yang memberi kemudahan dalam mengembangkan dan atau mengelola produk jadi. Yang ketiga adalah perlengkapan dan jasa-jasa atau supplies and service. Nah, yang termasuk dalam supplies and service ini adalah barang-barang yang tidak tahan lama atau short lasting dan jasa yang memberikan kemudahan dalam mengembangkan dan atau mengelola keseluruhan produk jadi. Selanjutnya adalah dimensi kualitas produk. Suatu kualitas produk, baik berupa barang maupun jasa, perlu ditentukan melalui dimensi-dimensinya. Menurut David Garvin, untuk menentukan dimensi kualitas barang dapat melalui 8 dimensi seperti berikut. Yang pertama adalah performance. Performance merupakan hal yang berkaitan dengan aspek fungsional suatu barang dan merupakan karakteristik utama yang dipertimbangkan pelanggan dalam membeli barang tersebut. Jadi performance ini dapat dikatakan sebagai fungsi dan bagaimana cara kerja dari suatu produk tersebut. Yang kedua adalah features, yaitu aspek performan yang berguna untuk menambah fungsi dasar berkaitan dengan pilihan-pilihan produk dan pengembangannya. Misalkan ada suatu produk, terus konsumen ini mau tahu kira-kira produk tersebut itu bisa ngapain aja sih, apa sih kelebihannya dibandingkan dengan produk-produk lain, apa sih yang bisa membedakan produk-produk itu dengan produk lain, dan apa sih sebenarnya alasannya saya harus memilih produk tersebut.
Yang ketiga adalah reliability, merupakan hal yang berkaitan dengan kemungkinan suatu barang berhasil menjalankan fungsinya setiap kali digunakan dalam periode waktu tertentu dan dalam kondisi tertentu. Yang keempat ada conformance. Hal ini berkaitan dengan tingkat kesesuaian terhadap spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan keinginan pelanggan. Jadi misalkan ada seorang konsumen mencari mesin cuci yang satu tabung, listriknya hemat, airnya hemat, bisa mencucinya banyak. Nah, terus kira-kira produk yang dibeli itu sesuai nggak nih dengan keinginan dari konsumen itu? Kita lanjut ke dimensi kualitas yang berikutnya, yaitu ada durability, merupakan suatu refleksi umur ekonomis berupa ukuran daya tahan atau masa pakai barang. Jadi produk itu bisa tahan lama nggak, masa operasinya berapa tahun ya gitu. Karena penting ketika kita ingin membeli suatu produk, kita harus bisa mengetahui kira-kira kapan nih sampai kapan produk tersebut bisa digunakan. Yang keenam ada serviceability, yaitu karakteristik yang berkaitan dengan kecepatan, kompetensi, kemudahan, dan akurasi dalam memberikan layanan untuk perbaikan barang. Jadi kualitas produk itu juga bisa dilihat dari jaminan ya untuk si pembeli, kira-kira kalau misalkan produk itu rusak bisa nggak di servis gitu, akan mendapat layanan perbaikan atau penggantian dan lain-lain. Selanjutnya adalah aesthetics, merupakan karakteristik yang bersifat subjektif mengenai nilai-nilai estetika yang berkaitan dengan pertimbangan pribadi dan refleksi dari preferensi individual. Nah, estetik ini tuh tergantung sudut pandang dari konsumen masing-masing ya. Misalkan ada seorang wanita yang suka dengan produk elektronik yang serba pink gitu, tapi ada juga yang sukanya serba putih, serba hitam gitu. Jadi bagus atau tidaknya, estetik atau tidaknya tergantung dari sudut pandang para konsumen. Dan dimensi yang terakhir adalah fit and finish, merupakan sifat subjektif yang berkaitan dengan perasaan pelanggan mengenai keberadaan produk tersebut sebagai produk yang berkualitas. Kita masuk ke topik selanjutnya, yaitu mengenai konsep kualitas pelayanan. Apa saja sih pembahasannya? Yuk simak berikut ini. Pada saat sebuah perusahaan atau organisasi yang bergerak di bidang bisnis gitu ya, tentunya tidak akan terlepas dari yang namanya kualitas pelayanan, baik yang dijual itu berupa produk maupun jasa, sama-sama harus memperhatikan kualitas pelayanan kepada para konsumen. Lalu, apa itu kualitas pelayanan? Kualitas pelayanan adalah kualitas yang menunjukkan totalitas perusahaan dalam membuat produknya. Secara umum, kualitas pelayanan dapat diartikan sebagai penilaian dari pelanggan terhadap produk dan kinerja dari perusahaan dalam menangani pelanggannya. Kualitas pelayanan juga dapat diartikan sebagai kepuasan pelanggan berkaitan dengan anggapan dari pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan perusahaan terhadap apa yang diharapkan oleh konsumen. Layanan yang berkualitas akan menciptakan kepuasan pengguna terhadap suatu produk, namun apabila dinilai pelayanannya tidak sesuai dengan harapan dari konsumen, maka dapat dikatakan bahwa konsumen tersebut tidak puas dengan yang diberikan oleh perusahaan. Berikut ini adalah indikator kualitas pelayanan. Menurut Ciptono, dalam memberikan pelayanan yang memuaskan bagi pelanggan, terdapat 3 level harapan pelanggan mengenai kualitas pelayanan. Yaitu level pertama di sini, harapan pelanggan yang paling sederhana dan berbentuk asumsi, seperti must have atau take it for granted. Misalnya, saya berharap perusahaan penerbangan menerbangkan saya sampai tujuan dengan selamat. Jadi pada level pertama ini lebih ke yang memang standarnya yang mereka harus dapatkan gitu. Ketika mereka mendapatkan jasa penerbangan, ya mereka mendapatkan jasa penerbangan yang aman. Contohnya misalkan kalian belanja online, pada level pertama harapan kalian hanya sebatas barang yang kalian beli itu, barang yang kalian terima itu sesuai dengan gambarnya gitu. Harapan pelanggan yang kedua adalah level 2. Di sini harapannya lebih tinggi dari level pertama, di mana kepuasan dicerminkan dalam pemenuhan persyaratan dan atau spesifikasi. Contohnya, saya berharap dilayani dengan ramah oleh pegawai perusahaan penerbangan. Contohnya misalkan ketika belanja online di level kedua ini, kalian mengharapkan bahwa barang yang kalian beli itu sampai di rumah kalian itu dalam waktu 1 hari atau dalam waktu yang lebih cepat dari perkiraan yang ada di aplikasi.
Harapan pelanggan selanjutnya adalah level ketiga, di mana harapan ini lebih tinggi lagi dan menuntut suatu kesenangan atau jasa yang begitu bagusnya, sehingga membuatnya tertarik. Contoh, perusahaan penerbangan memberi semua penumpang makanan yang sama dengan yang diberikan kepada penumpang kelas 1. Lainnya kalau yang belanja online tadi, misalkan kalian beli baju, lalu kalian dapat bonus nih, mengharapkan dapat bonus jilbab misalkan dari si penjual. Selanjutnya adalah indikator umum kualitas pelayanan. Adapun indikator yang umum digunakan dalam mengukur kualitas pelayanan, yang pertama ada keandalan atau reliability. Maksudnya adalah perusahaan memberikan pelayanan dengan segera dan cepat dalam mengatasi keluhan konsumen. Yang kedua adalah bukti langsung atau tangibles. Bukti fisik dalam hal ini terkait dengan fasilitas fisik, peralatan yang digunakan, atau dapat pula berupa representasi fisik atau jasa. Yang ketiga adalah daya tanggap atau responsiveness. Di sini hampir mirip dengan kehandalan. Daya tanggap di sini menyangkut dengan kesigapan perusahaan dalam menangani keluhan konsumen. Yang keempat adalah empati. Melakukan empati terhadap pelanggan atau konsumen akan membuat pelanggan lebih senang dan merasa diperhatikan. Dalam melakukan empati yang baik terhadap pelanggan adalah komunikasi, kemudahan akses ke perusahaan, dan memahami konsumen atau understanding the customers. Kelima adalah jaminan atau assurance. Jaminan di sini adalah perusahaan memberikan pelayanan yang baik untuk menumbuhkan kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan. Goals dari kualitas pelayanan yang baik adalah tumbuhnya kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan. Jadi pelanggan tersebut itu bukan hanya membeli barang kita hanya sekali aja, bisa jadi dia selalu melakukan repurchase gitu, beli lagi. Bahkan ketika perusahaan kita melaunching produk baru, pelanggan tersebut itu bersedia untuk membeli barang yang kita jual gitu. Nah, berikut ini adalah cara untuk menumbuhkan kepercayaan pelanggan. Yang pertama adalah kesopanan atau courtesy. Sikap kesopanan berhubungan dengan sikap sopan santun karyawan dalam memperlakukan pelanggan yang datang ke perusahaan untuk komplain maupun untuk berbelanja. Kalian juga pasti pernah dong merasakan ketika kalian dilayani dengan sopan, maka kalian akan merasa senang dan merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh perusahaan atau toko tersebut, sehingga membuat kalian nyaman untuk datang ke toko tersebut. Yang kedua adalah kompetensi. Di sini maksudnya adalah karyawan memiliki kemampuan yang sesuai dengan bidang yang ditekuninya sehingga bisa menjawab segala pertanyaan yang ditanyakan oleh pelanggan. Misalkan ke toko sepatu gitu kan. Nah, si karyawan-karyawan ini paham banget nih tentang kualitas sepatu yang dijual. Jadi sehingga kita sebagai konsumen ketika menanyakan tentang sepatu itu, karyawannya bisa menjawab semua pertanyaan kita. Yang ketiga adalah kredibilitas atau credibility, berkaitan dengan sifat jujur yang mencakup nama perusahaan dan reputasi perusahaan. Kan kalian jual sepatu nih, ya sepatu yang kalian jual itu memang berkualitas, yang memang dalam kondisi baik, bukan yang tiba-tiba misalkan barang reject, barang rusak, barang cacat, terus kalian jual. Nah itu akan menghapus atau merusak kepercayaan dari pelanggan. Selanjutnya adalah layanan purna jual. Dalam dunia bisnis tentunya ada istilah yang disebut dengan layanan purna jual. Nah, layanan purna jual ini adalah layanan yang diberikan kepada konsumen setelah konsumen melakukan pembelian produk. Antara lain, penyediaan aksesoris, garansi, fasilitas dan perlengkapan, serta pelayanan pemeliharaan dan perbaikan. Perusahaan dapat memberikan layanan purna jual, tentunya ini akan memberikan kepuasan bagi pelanggan dan ini menjadi salah satu faktor utama dalam bisnis yang harus diperhatikan oleh para perusahaan atau para pebisnis gitu. Ada 4 cara untuk memperoleh kepuasan pelanggan. Yang pertama, mengidentifikasi siapa pelanggannya. Jadi misalkan pelanggannya orangnya sabar atau mudah marah gitu. Jadi kita bisa tahu karakteristik dari pelanggan tersebut. Yang kedua, memahami tingkat harapan pelanggan atas kualitas. Pelanggan yang tidak terlalu mementingkan kualitas, yang penting harganya murah, atau ada juga pelanggan yang paling penting itu adalah kualitas, harga belakangan gitu. Jadi kita juga harus mengetahui nih kira-kira tingkat tingkat harapan pelanggan terhadap kualitasnya itu sejauh mana. Yang ketiga, memahami strategi kualitas layanan pelanggan. Ya, sebagai perusahaan, sebagai pebisnis, kita juga harus tahu bagaimana caranya untuk memberikan layanan yang terbaik, yang berkualitas untuk para pelanggan, agar para pelanggan itu bisa menanamkan kepercayaan atau memiliki kepercayaan terhadap perusahaan kita.
Yang terakhir yaitu memahami siklus pengukuran dan umpan balik dari kepuasan pelanggan. Kalian juga harus tahu nih sebagai pengusaha kira-kira untuk untuk mengukur sejauh mana kepuasan pelanggan, metode apa nih yang diberikan untuk melihat sejauh mana kepuasan pelanggan terhadap perusahaan kita. Misalkan menyebarkan kuesioner atau misalkan biasanya ada tuh di toko atau pelayanan gitu ya yang di depan pintunya itu ada emot gitu. Jadi misalkan kalau misalkan puas ditaruhlah emot senyum, atau kalau tidak puas yang emot cemberut gitu. Nah, dari situ pengusaha atau pebisnis itu bisa menentukan kapan kira-kiranya ada evaluasi terhadap kepuasan pelanggan. Kira-kira apa nih yang harus dilakukan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Kalau misalkan masih buruk, kira-kira apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki kepuasan pelanggan tersebut. Selanjutnya adalah strategi dalam memberikan pelayanan yang berkualitas. Menurut Ciptono, strategi yang digunakan dalam meningkatkan kualitas layanan harus mencakup 4 hal. Yang pertama adalah atribut layanan pelanggan. Dimaksudkan yaitu penyampaian layanan harus tepat waktu, akurat, dengan perhatian dan keramahan. Atribut-atribut layanan pelanggan ini dapat disingkat dengan istilah comfort, yang terdiri dari C untuk caring atau kepedulian, O untuk observant atau suka memperhatikan, M untuk mindful untuk hati-hati atau cermat, F untuk friendly atau ramah, O untuk obliging atau bersedia membantu, R responsible atau bertanggung jawab, dan T tactful atau bijaksana. Yang kedua adalah pendekatan untuk penyempurnaan kualitas layanan. Penyempurnaan kualitas jasa merupakan aspek penting dalam menciptakan kepuasan pelanggan. Hal ini disebabkan faktor biaya, waktu penerapan program, dan pengaruh layanan pelanggan yang merupakan inti pemahaman dan penerapan suatu sistem yang responsif terhadap pelanggan dan organisasi untuk pencapaian kepuasan yang optimum. Yang ketiga yaitu sistem umpan balik untuk kualitas layanan pelanggan. Umpan balik dibutuhkan untuk evaluasi dan perbaikan berkesinambungan. Untuk itu, perusahaan perlu mengembangkan sistem yang responsif terhadap kebutuhan, keinginan, dan harapan pelanggan. Strategi yang terakhir adalah implementasi. Pada strategi ini, manajemen perusahaan harus menentukan cakupan kualitas jasa dan level layanan pelanggan sebagai bagian dari kebijakan organisasi. Manajemen juga harus menentukan rencana implementasi yang mencakup jadwal tugas dan siklus pelaporan dari kepuasan pelanggan tersebut. Oke anak-anak, itu dia penjelasan Ibu mengenai materi produk dan pelayanan dalam KD4 Komunikasi Bisnis kali ini. Terima kasih kalian telah menyaksikan video ini. Semoga apa yang kalian pelajari dari video ini dapat bermanfaat untuk kalian di masa kini dan masa yang akan datang ya. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa pada video-video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.